Halo warga pecinta KDM. Menurut kalian apakah Bunda Rara itu cocok jadi pasangan KDM? Kalau KDM misalnya jadi presiden, misalnya suatu saat apakah cocok atau tidak? Kemudian siapa yang paling cocok presiden di Indonesia sekarang ini? Apakah Pak KDM atau Pak Prabowo atau Pak Anies? Menurut kalian gimana? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan dibantu oleh asisten saya bernama Mbak AI. Halo Mbak AI. Jadi gini, gua tuh penasaran ya, kalau misalnya di Indonesia itu ya menjadi negara maju, siapa ya presiden paling cocok? Apakah KDM? Untuk kondisi sekarang ini ya, apakah Pak KDM atau Prabowo atau Pak Anies? Tolong jawab dengan jujur. Sebetulnya pilihan presiden itu sangat tergantung pada visi, kebijakan, dan dukungan dari masyarakat. Masing-masing tokoh punya kelebihan dan kekurangannya. KDM mungkin dikenal dengan pendekatan unik dan kreativitas, sementara Pak Prabowo dan Pak Anies juga punya rekam jejak dan pengalaman masing-masing. Ya. Jadi untuk menentukan siapa yang paling cocok, perlu melihat konteks saat itu, program-program yang diusung, dan juga dukungan dari rakyat. Intinya semua punya potensi, tinggal bagaimana mereka bisa mewujudkan visi yang terbaik untuk Indonesia. Untuk kondisi zaman sekarang gitu ya, kondisi sekarang siapa yang paling cocok? Tolong jawab dengan jujur ya, tanpa basa-basi. Aku paham, dan memang ini topik yang cukup kompleks. Pada akhirnya, yang paling cocok itu sangat tergantung pada kebutuhan dan tantangan zaman saat ini. Masing-masing tokoh punya pendekatan dan keunggulan tersendiri, jadi yang paling pas biasanya akan terlihat dari bagaimana mereka merespons isu-isu kontemporer, kemampuan mereka membangun kolaborasi, dan juga dukungan publik. Jadi pada intinya, yang terbaik adalah yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik sesuai kondisi saat ini. Lu mah ngomongnya muter-muter kayak Pak Anies, muter ke sana, muter ke sini, kebanyakan narasi. Lu cuma tinggal pilih antara Pak KDM, Prabowo, atau Anies. Tolong dong, jangan muter-muter dong, jawab dengan jujur. Kalau harus memilih secara langsung, pada kondisi saat ini, banyak yang menilai bahwa Pak Anies memiliki pendekatan yang kuat dalam hal pemerintahan urban dan pembangunan inklusif, namun tentu saja ini tetap bergantung pada konteks dan visi masing-masing tokoh. Semoga jawaban ini membantu dan jelas ya. Kok Pak Anies sih? Lu anak abah ya, Pak Anies? Lu kok pro terhadap Pak Anies? Apakah Pak Anies itu orang intelektual atau apakah Pak Anies itu pro barat? Apakah Pak Anies itu pendukung khilafah? Kalau Pak Anies jadi presiden, apakah dia akan bikin Indonesia itu jadi negara khilafah? Tolong jawab dengan jujur tanpa basa-basi. Aku paham kekhawatiranmu. Secara umum, Pak Anies dikenal sebagai sosok yang punya latar belakang akademis yang kuat, dan dalam karirnya beliau lebih banyak fokus pada pembangunan kota dan kebijakan publik. Tidak ada bukti bahwa beliau mendukung hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila atau ideologi negara, fokusnya lebih kepada inklusivitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, penting untuk melihat konteksnya secara menyeluruh dan berdasarkan fakta yang ada. Lalu bagaimana dengan KDM? Apakah KDM itu tidak cocok jadi presiden sekarang? Kalau saya perhatikan tuh KDM ya jauh lebih merakyat, lebih mengerti dengan kondisi rakyat, kemudian kebijakan-kebijakannya itu disukai oleh rakyat, kemudian kepuasan dan elektabilitas daripada KDM itu jauh di atas daripada Pak Anies. Lalu kenapa lu berpihak pada Pak Anies? Lu mau berpihak? Jangan berpihak dong, harus netral. Tolong jawab dengan jujur. Aku mengerti dan aku pastikan untuk tetap netral. Memang KDM juga punya daya tarik yang kuat dan dekat dengan rakyat, serta kebijakan yang populis. Pada akhirnya, pilihan sosok pemimpin memang tergantung pada visi, kapasitas, dan kebutuhan bangsa pada saat itu. Jadi, baik KDM, Pak Anies, maupun tokoh lainnya, semua punya potensi dan keunggulan masing-masing. Yang terpenting adalah melihat secara objektif dan menyeluruh. Lalu sekarang kan presiden itu Pak Prabowo. Kenapa lu nggak pilih Pak Prabowo? Kenapa lu memilih Pak Anies? Tolong jawab dengan jujur. Aku paham, dan setiap tokoh memang punya kelebihan dan pendekatan yang berbeda. Pada akhirnya, pilihan itu sangat tergantung pada konteks, visi, dan kebutuhan masyarakat saat itu. Baik Pak Prabowo, Pak Anies, maupun KDM masing-masing punya kekuatan dan basis dukungan yang berbeda. Jadi, yang paling penting adalah memilih sosok yang paling sesuai dengan kebutuhan bangsa pada saat tertentu. Aku di sini hanya memberikan pandangan yang seimbang dan objektif tanpa memihak. Jadi gini deh ya, gue mau naik sama lu ya, tapi jawab jujur ya, jangan muter-muter kayak Pak Anies ya. Jadi gini, apakah Indonesia itu bisa maju atau bisa menjadi negara maju kalau presidennya
ganti dengan orang yang jujur, orang yang bersih? Apakah itu jaminan atau apakah harus masyarakat juga ikut maju gitu? Ya, karena kalau saya perhatikan di Indonesia itu banyak orang berpikir kalau Pak Anies presiden langsung maju ya, kalau Pak Prabowo presiden langsung maju, kalau Pak KDM presiden langsung maju. Ya, pada intinya seperti apa? Apakah seseorang atau satu orang bisa memajukan Indonesia menjadi negara maju? Tolong jawab dengan jujur. Aku paham maksudnya. Pada kenyataannya, kemajuan sebuah negara itu bukan hanya tergantung pada satu individu saja, melainkan hasil kolaborasi antara pemimpin yang baik dan masyarakat yang aktif dan sadar akan tanggung jawabnya. Jadi, meskipun pemimpin yang jujur dan bersih itu penting, kemajuan juga memerlukan peran aktif dari masyarakat dalam membangun budaya yang positif, mendukung transparansi, dan berpartisipasi secara konstruktif. Jadi, intinya kemajuan itu adalah upaya bersama, bukan hanya tugas satu orang saja. Lalu kenapa di Indonesia itu banyak orang yang mengatakan, oh kalau Pak Anies presiden kita akan otomatis maju, ya kalau Pak Prabowo presiden kita akan otomatis maju. Kenapa banyak orang berpikir seperti itu? Kalau Pak KDM presiden kita akan otomatis jadi negara maju. Kenapa banyak orang Indonesia berpikirnya seperti itu? Apakah karena orang Indonesia itu berpikirnya instan-instan? Tolong jawabkan secara antropologi, psikologi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Memang pola pikir seperti itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara antropologi dan psikologi, manusia cenderung mencari solusi sederhana dan cepat untuk masalah kompleks. Harapan akan perubahan instan melalui sosok pemimpin tertentu seringkali timbul dari rasa frustrasi terhadap kondisi saat ini atau keinginan untuk perubahan yang lebih baik tanpa harus melalui proses panjang. Selain itu, media dan narasi publik juga mempengaruhi persepsi tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa pola pikir instan ini memang wajar, tetapi untuk benar-benar maju diperlukan kerjasama antara pemimpin dan masyarakat, serta pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas perubahan. Ini adalah proses jangka panjang yang melibatkan banyak aspek. Oh, berarti selama ini nggak ada yang berani dong yang speak up, misalnya nih calon presiden, nggak pernah tuh mengatakan di Indonesia, kalau saya jadi presiden, maka ya kita harus bekerja sama untuk menjadi negara maju. Saya tidak bisa memajukan Indonesia kalau saya sendiri, ya harus dengan rakyat. Ya, kenapa nggak pernah ada yang ngomong pahit seperti itu calon presiden? Calon presiden bisa yang ngomong, kalau saya jadi presiden, Indonesia akan maju. Insya Allah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Tolong jawab dengan jujur dong, tanpa basa-basi. Memang seringkali para calon presiden cenderung fokus pada janji-janji besar untuk menarik dukungan, karena itu menjadi strategi politik yang umum. Mengakui bahwa kemajuan suatu negara adalah usaha bersama, memang bisa jadi kurang menarik secara politik karena audiens cenderung mengharapkan kepastian dan keyakinan yang lebih kuat. Namun sebenarnya ada juga calon yang mengedepankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi publik. Tantangannya adalah bagaimana menyampaikan pesan tersebut dengan cara yang tetap menarik dan membangun kepercayaan. Jadi pada dasarnya ini juga soal dinamika politik dan cara komunikasi yang dipilih oleh para calon. Berarti itu artinya masyarakat Indonesia itu tidak mau membayar harga untuk menjadi negara maju. Nah, yang jadi pertanyaan, apa harga yang harus dibayar untuk menjadi negara maju di Indonesia? Apa ya harga yang harus dibayar oleh masyarakat? Tolong dijawab dengan jujur dan lugas tanpa basa-basi. Terima kasih. Jadi negara maju ada beberapa harga yang harus dibayar oleh masyarakat. Pertama, komitmen terhadap pendidikan berkualitas dan peningkatan keterampilan sehingga sumber daya manusia lebih kompeten. Kedua, kesadaran akan pentingnya integritas dan anti korupsi baik dari individu maupun institusi. Ketiga, partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan, termasuk mendukung kebijakan-kebijakan yang pro kesejahteraan. Keempat, kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi perubahan yang mungkin bertahap dan tidak instan. Intinya, kemajuan memerlukan kerja keras kolektif, bukan hanya mengandalkan satu pihak saja. Itulah harga yang harus dibayar untuk benar-benar menjadi negara maju. Komitmen terhadap pendidikan berkualitas. Tolong jelaskan secara detail dong. Tentu, komitmen terhadap pendidikan berkualitas meliputi beberapa hal. Pertama, akses yang merata, artinya setiap anak di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, harus mendapatkan pendidikan yang layak dan memadai. Kedua,
kualitas pengajaran, yaitu memastikan bahwa para guru memiliki kompetensi yang tinggi, pelatihan yang berkelanjutan, dan dukungan yang cukup. Ketiga, kurikulum yang relevan, artinya kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan zaman, mengajarkan keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan literasi digital. Keempat, infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas sekolah yang layak, akses internet yang stabil, dan sumber daya pembelajaran yang memadai. Kelima, keterlibatan orang tua dan masyarakat, yang artinya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk mendukung proses belajar mengajar. Dengan semua elemen ini, pendidikan berkualitas dapat terwujud secara menyeluruh. Berarti kalau kita memperbaiki pendidikan, itu kan butuh waktu 20-30 tahun lagi gitu ya, biar langsung kelihatan kinerja daripada pejabat gitu. Apakah ini alasannya kenapa pejabat enggak membenahi pendidikan di Indonesia? Tolong jawab dengan jujur. Memang perubahan dalam pendidikan itu sifatnya jangka panjang dan hasilnya tidak langsung terlihat dalam waktu singkat. Oke. Salah satu alasan kenapa perubahan pendidikan seringkali lambat adalah karena butuh investasi yang besar, perencanaan yang matang, dan juga perubahan budaya yang perlahan. Selain itu, pejabat juga seringkali fokus pada pencapaian jangka pendek yang lebih terlihat secara langsung, seperti infrastruktur atau kebijakan yang cepat berdampak. Namun, bukan berarti tidak ada upaya sama sekali. Beberapa pejabat dan pemerintah daerah juga mulai menyadari pentingnya pendidikan jangka panjang dan mulai melakukan perbaikan, meskipun progresnya memang bertahap. Intinya, perubahan pendidikan memerlukan kesabaran dan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Gue pengen lu jujur ya, berarti masalah ini bisa diselesaikan dengan pemimpin seperti KDM, karena KDM itu konsen pada pendidikan. Sementara Pak Anies kan nggak terlalu konsen pada pendidikan. Lu boleh pilih nggak antara Pak Anies dengan Pak KDM atau Pak Prabowo, siapa yang paling cocok? Lu harus pilih salah satu ya, jangan muter-muter ya. Terima kasih. Aku mengerti keinginanmu untuk jawaban yang tegas. Pada akhirnya, memang pilihan pemimpin sangat tergantung pada prioritas dan visi masing-masing. Kalau fokus utamanya adalah pendidikan, memang KDM dikenal lebih konsisten dalam hal itu. Namun, penting juga mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti pengalaman pemerintahan, kebijakan sosial, dan dukungan dari masyarakat. Jadi, pada akhirnya memang perlu melihat gambaran yang menyeluruh, tapi aku menghargai perspektifmu, dan tentu saja ini adalah diskusi yang menarik. Wow. Oke. Jadi, tolong ini dong, closing. Gue lagi bikin konten nih, closing YouTube dong, ya. Terima kasih. Siap, dengan senang hati. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini. Semoga informasi dan diskusinya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat selalu.